Gabut anjay. Apa ya? Horor wae ndak sih? Sing duwe cerita horor sapa cerita horor wae? Cerita horor, kita bahas cerita-cerita horor. Horor. Kene cerita horor aku. Aku ngono. Bulan-bulan ini ganti cerita liyane lah. Kita bahas sebenarnya mau membahas antara sebenarnya nyata atau tidak nyata sih sebenarnya. Maksudnya kan kayak kita kan orang awam nih. Saya sama teman-teman bertiga tuh ingin membuktikan eksistensi bahwa makhluk halus itu ada apa tidak. Waktu itu tempatnya di daerah Ambarawa, mungkin ada yang tahu teman-teman, ada namanya petilasan Brawijaya atau bahasa Jawanya Brawijoyo. Ya, waktu itu saya ke sana itu 3 orang pada saat malam Jumat. Hari itu sebelum berangkat sudah hujan gerimis, kondisi tidak mendukung. Saya bersama teman-teman saya itu 3 orang, karena saya udah pernah ke sana tapi lama ke sana lagi, mungkin udah lupa tempatnya. Anehnya sampai sana itu pukul 11 malam. Di kampung itu tuh sepi, tidak ada yang kehidupan lah, nggak ada orang yang di depan rumah lah atau apa mau tanya tempat. Anehnya saya sama bertiga, teman saya bertiga ini sama saya bertiga udah jalan sampai depannya itu sawah. Kita keluar dari mobil nyari orang untuk tanya lokasinya. Tiba-tiba ada salah satu rumah yang dari awal kita lewati itu tertutup. Saat kita jalan ke sana ada ibu-ibu 2-3 orang bercengkrama. Teman saya yang satu inisiatif mau tanya, Bu mau tanya tempat petilasannya Brawijaya itu di mana. Nah ditunjukkan. Nah kita tanpa sadar nih, saya sama teman saya sih tanpa sadar tidak mencari tahu itu benar adanya warga di situ atau tidak. Kita udah tidak menghiraukan. Kita jalan, di sana ada sendang nih. Pada dasarnya kondisi hujan, logikanya itu kan air harusnya dingin. Sedang mulia apa sedang gua? Sendang air, mata air itu kan muncul dari bawah mata airnya itu. Anehnya lagi waktu kita membasuh kaki sama wajah di sana tuh airnya hangat. Itu kecurigaan pertama. Ada keanehan lah, keganjilan pertama. Akhirnya tempat lokasi kita udah tahu, itu agak curam, naik jalan setapak yang terbuat dari bata merah yang udah banyak tumbuhan lumut lah ya. Jadi jalan licin. Kita naik itu perlahan-lahan, masih ada rumah penduduk di kanan kirinya. Setelah lepas dari rumah penduduk yang terakhir, kita melangkah sepertiga jalan tuh ada aungan suara serigala. Au. 2-3 kali. Dari itu kita bertiga itu udah sempat merinding. Ini beneran atau cuma imajinasi saja. Karena sudah sampai di pertengahan jalan, kita lanjut lagi sampai atas. Ternyata sampai atas tuh tidak sesuai yang digambarkan. Dari informasi yang kita tangkap bahwa petilasan itu rame dan banyak lampu sorot. Memang di sana ya terang, banyak cahaya. Aku rak dijauh, aku rak arti lho yo. Takut nanti kepleset Mas. Longsor. Ini ekspedisi ini. Awal gendut. Waktu sampai di sana tuh kita hanya melihat ada bangunan candi di tengah, terus ada pagar yang melingkar tingginya kurang lebih 1 meter, ada posko penjaga keamanannya di dalam, cuma kondisi sepi karena udah terbengkalai. Jadi nggak terawat. Padahal itu adalah situs.
Saya berinisiatif bilang sama teman saya, kondisinya tidak memungkinkan, Balik-balik. mending kita balik arah pulang aja, karena kondisinya sudah mencekam, lampu yang di atas itu kayak lampu Venom, jadi nyala mati. Oh, kedip-kedip. Biapat. Ada empat sudut lampu, cuma ya nyala hanya 2. Kondisi gerimis, akhirnya teman saya satu memaksakan, ayo sudah sampai di sini, ngapain kita balik lagi, nanggung lah ibarat kata. Akhirnya kita masuk lewat pagar itu, kita melangkah lewat pagar. Saya bilang lagi untuk kedua kalinya, tidak ada tikarnya karena kondisi hujan pasti basah, nggak mungkin kita Becek ya. duduk di bawah. Tanpa tidak sadar di situ menemukan sebuah tikar yang buat alas ya, entah jodoh entah apa kita nggak tahu ya. Akhirnya kita ambil tikar itu. Basah tikar itu. Tikarnya nggak kering. Oh, kering. Anehnya tikarnya kering. Saya ambil, saya buka di depan petilasan itu, yang mana dari sumber dari orang sekitar, dari dalam petilasan itu, candi itu terdapat makam. Jadi kalau sejarahnya petilasan itu kan tempat singgahnya orang-orang dahulu, orang kuno yang mempunyai ilmu kanuragan Semedi lah. tinggi buat semedi. Nah itu dibangun Sakti. menjadikan sebuah makam. Itu makamnya tidak ada di sini. Kalau isinya enggak, itu kan kalau sejarah, kalau petilasan Oh, itu nanti tempat-tempat itu. singgah ya, Oh. tempat pertapanya lah. Nah kita bertiga memutuskan, saya waktu itu kan sudah pernah survei di tempat itu bahwa di dalam bisa masuk, tapi saat di tempat saya tuh blank. Hanya memutuskan hanya duduk di depan candi itu, petilasan itu. Nah kita buka, ada 3 orang nih, saya di tengah. Sebisa apa yang saya hafal, karena mungkin saya orang muslim, saya membaca Al-Fatihah apa. Nah kejadian anehnya ini, saya membaca Al-Fatihah itu 3 kali. Sebelum 3 kali Al-Fatihah pertama belum selesai, ada sesosok itu jatuh dari dalam candi itu keluar, terus jatuh di depan. Orangnya tuh kayak orang tua, itu tinggi, kurus, tangannya itu lengannya sampai ke lutut panjangnya. Ya sih. Dari posisi saya membaca Al-Fatihah, Oh. dari posisi memejamkan mata lah, Jadi. cuma ada sesosok bener-bener datang di depan itu. Nah waktu itu saya sempat antara percaya nggak percaya itu benar apa tidak, karena teman saya 2 fokus pada berdoa, saya akhirnya ikutan berdoa, terlelap dalam kehanyutan di kesunyian malam itu. Becek lagu. Lagu. Lah entah nggak terlalu lama kondisi itu berjalan, tiba-tiba sepersekian detik kondisi malam itu tuh mencekam, hingga dimana yang sebelumnya saya bisa mendengar gemericik, mungkin apa, gerimis, suara jangkrik, terus pepohonan, angin, itu hilang seketika. Kayak saya dibawa di ruang hampa yang benar-benar sunyi, kayak masuk ke dimensi lain. Sumuk tuh, sumuk wih. Hampa, enggak sumuk, enggak apa, cuma hampa, senyap, enggak ada suara sama sekali, kayak seolah-olah waktu itu berhenti. Nah itu enggak sampai 1 menit, cuma sepersekian detik saya sadar ada yang aneh nih. Hanya teman-teman saya pada sadar, kita udah menyelesaikan doa itu. Dalam hati kecil saya pengen cepet-cepetan turun, cepet-cepetan berlari turun, karena ada ketakutan, ada banyak sosok yang melihat dari kegelapan hutan jati. Jadi sekitar situ ada banyak hutan jati. Waktu jalan saya mau mempercepat langkah, cuma kan kondisi medan yang sangat ekstrim, licin, takutnya terjatuh. Nah waktu sampai ke bawah terjadi insiden mau tergelincir, karena mungkin kondisi medan yang sangat licin lah ya. Nah untuk akhir cerita, saya sama teman-teman saya bertiga itu sharing turun ke bawah, ada minimarket, kita bertiga sharing.
Saya sempat nggak percaya, tanya sama teman-teman saya, Ternyata ini benar atau tidak saya melihat ini, kamu melihat nggak? Teman yang satu bilang saya tidak melihat itu, cuma saya melihat kak semacam kayak buto, kayak buto itu sejenis jin, Aku ya jin besar keluar dari balik candi, mukanya buruk rupa. Teman saya yang satu aku bagus ya. ditemuin itu. Lah yang anehnya lagi, teman saya yang satunya berbanding terbalik. Di awal waktu duduk dia bercerita sama ditemuin orang tua yang panjang itu, cuma waktu dia terbang itu berwujud kayak paku tapi berwarna kuning kemas, ya kayak paku emas lah ibarat kata. Nah dia ditanyain sambil tertawa, kamu kesini mau apa, mau minta apa? Nah dia bilang saya kesini nggak minta apa-apa, saya cuma silaturahmi atau apa. Cuma tiba-tiba dia suruh menjulurkan tangannya, dia ngangkat tangannya, dari telapak tangannya tuh katanya keluar kayak cawan kayak Mangkok. piala Liga Champions itu besar-besar keluar dari itu. Nah ini pengalaman yang mungkin tidak bakal terlupakan ya saat kondisi seperti itu, untuk ekspedisi mencari kebenaran apakah ini benar atau tidak. Tapi ini yang saya rasakan, mungkin ada yang bisa mau nampin atau sharing dengan kondisi ini, apakah ini benar atau ada janggal atau memang hanya sekedar bayang-bayang atau sugesti saja, imajinasi atau tidak. Cuma pada saat di kondisi di tempat itu memang saya merasakan seperti itu. Tapi apa pas diweruhi kuwi ora dijak ngobrol, sapa kek, apa piye kek. Jadi sebelum pas waktu kakek-kakek itu datang, dia hanya berdiri, saya cuma diem, saya nggak berani bertanya balik atau apa. Bakul ya. Karena saya takut. Bakul Takutnya kita tanya, dia nawarin nasi goreng. Ya bawa cawan dong, kita kira bakul loh. Itu sih kejadian mistisnya. Oh. Wih, nek aku melu iso bludung itu. Kepleset. Itu lama di sana. Di sana itu kurang lebih 1 jaman dari bawah naik sampai turun lagi kurang lebih 1 jam. Aksesnya jauh tuh aksesnya. Sebenarnya aksesnya itu melewati rumah penduduk, cuma pas pada waktu naik ke TKP itu memang jaraknya ekstrim. Jadi kayak petilasan itu mungkin sudah lama tidak difungsikan. Jadi memang agak sedikit tidak terawat lah. Di belakangnya itu kan banyak hutan-hutan jati. Itu sih cerita dari saya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nambahin kejadian itu benar atau tidak, atau semacam memang hanya perasaan saja, saya juga kurang tahu. Karena saya sama teman-teman saya tuh ibarat kata ingin membuktikan bahwa ekstensi seperti itu tuh nyata atau tidak. Kita bertemu di video selanjutnya. Bye bye.